Shalom, senang berjumpa dengan kita sekalian dalam ibadah hari ini, dan kita masuk dalam minggu kedua bulan Agustus, dalam bulan misi ini. Dan kita dalam minggu kedua ini masuk dalam satu tema, kebahagiaan hamba yang setia. Tema ini diangkat dari nats dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45. Saudara, dalam bagian ini dikatakan bahwa siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu menjadi jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan, minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Baik, sebelum kita lanjut dalam pembahasan kita dari nats ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Hari ini kami boleh ada kembali dalam ibadah, dan kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami sehingga kami mengerti maksud firman dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan bagian ini mengisahkan tentang dua macam hamba. Yang pertama adalah hamba yang setia. Yang kedua adalah hamba yang jahat. Saudara, dalam bagian ini dikisahkan bagaimana seorang tuan mempercayakan satu pekerjaan kepada hambanya, dan dia kemudian kisah ini menunjukkan bagaimana ada hamba yang setia dan bagaimana ada hamba yang jahat. Tetapi bagian dari seluruh rangkaian nats ini tidak lepas dari rangkaian dari seluruh pasal di ayat yang di pasal yang ke-24 yang sebelumnya sudah berbicara tentang kedatangan anak manusia, lalu nasihat supaya berjaga-jaga, dan kemudian di pasal yang ke-25 itu kemudian berbicara tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Semua rangkaian ini memiliki satu keterkaitan dengan satu pengajaran bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali, sesuatu peristiwa di mana Kristus akan datang dalam peristiwa yang tidak pernah diketahui. Jadi tidak ada yang pernah tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Kedatangan itu tidak dimengerti oleh siapapun. Itu sebabnya siapapun kecuali Kristus sendiri bisa menentukan kapan dia akan datang. Tetapi dalam semuanya ini kita menemukan nanti ketika kita mencermati kisah-kisah di dalam kehidupan gereja mula-mula atau orang jemaat dan lain sebagainya pada masa mula-mula, mereka mengalami berbagai pergumulan dan mereka merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada orang berkata kemudian, Kristus tidak akan datang, sehingga mereka mengabaikan hal itu. Lalu ada orang lain yang berkata, Kristus sudah datang, atau Kristus ada datang di sana. Ada orang memberikan berbagai tafsir dan lain sebagainya. Tetapi ketika melihat bagian ini, tidak jelas kapan Kristus akan datang. Tetapi ada satu yang jelas dalam bagian ini, ialah setiap orang yang percaya mengerjakan bagian pekerjaan yang Allah percayakan kepada setiap orang percaya. Allah mempercayakan pelayanan kepada setiap orang percaya, setiap umatnya, setiap anaknya mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan kepada umatnya.
Dan dalam bagian ini diceritakan, digambarkan tentang bagaimana hamba yang setia. Bagaimana seorang hamba yang setia melakukan tugas dan pekerjaan yang baik. Hamba yang setia itu kemudian memperoleh kebahagiaan. Jadi itu sebabnya dalam bagian ini, kebahagiaan itu sering juga menjadi satu motivasi menggerakkan orang melakukan sesuatu. Tetapi saya rindu bahwa kebahagiaan itu bukan motivasi kita. Tetapi kebahagiaan itu adalah satu bagian yang kita terima karena kita setia. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita dengan setia. Kita mengerjakannya dengan sungguh. Saudara, dalam di ayat yang ke-44 kita akan menemukan bahwa ditekankan bahwa anak manusia datang pada saat yang tidak diduga. Itu sebabnya tidak ada yang bisa menduga kapan Kristus akan datang, kapan Raja itu akan datang. Tidak ada yang bisa menduga. Tetapi dalam semua proses kehidupan kita sampai kedatangan Raja yang kemudian akan datang memerintah atas kita, ada satu pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan setia. Saudara, dalam bagian ini kita dituntut menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang diangkat oleh tuannya mengerjakan pekerjaan untuk rumah tuannya, mengerjakan pekerjaan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada hamba itu. Dan Tuhan mau bahwa setiap umat percaya melakukan pekerjaan itu. Saudara, ketika kita mencermati bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus sering menggambarkan kehidupan sebuah jemaat sebagai sebuah rumah tangga, di mana jemaat Kristus adalah rumah tangga dari Tuhan dan Tuhan menjadikan setiap orang percaya sebagai keluarganya. Dan itu semua berkaitan dengan bagaimana kemudian kita mengerjakan pekerjaan di rumah Tuhan dengan setia. Itu sebabnya ketika kita harus bekerja dalam pekerjaan Allah, ketika kita harus bekerja dalam melakukan pelayanan misi, ketika kita harus bekerja dalam melakukan pelayanan penginjilan, maka kita sedang bekerja mengerjakan pekerjaan Allah di rumah Tuhan kita. Dan kita harus setia kepada Tuhan, kepada Sang Pemilik pekerjaan itu. Ada kalanya kita menjadi setia bekerja karena ada orang lain yang mengawasi. Ada kalanya kita menjadi tekun bekerja karena ada orang lain yang mengawasi. Dan kalau kita melihat dalam bagian ini, kalau Tuhan adalah tuan dari pekerjaan kita, Dia adalah pengawas yang tidak tampak. Dan kita sering kali menjadi taat ketika ada pengawas yang tampak. Saudara, itu sebabnya ketika bagian ini menekankan bagaimana seorang hamba bekerja di saat Tuhan itu seolah-olah tidak melihat, tidak hadir di mana dia bekerja. Dalam peristiwa kehidupan orang percaya hari ini, orang percaya bekerja mengerjakan pekerjaan seolah-olah Tuhan sedang tidak hadir. Karena kita tidak melihat Allah hadir secara kasat mata. Tetapi sejatinya Allah hadir melihat pekerjaan kita. Itu sebabnya Dia akan tahu mana hamba yang setia, mana hamba yang jahat. Nah, hamba yang setia itu akan memperoleh kebahagiaan atas kesetiaan ini. Ia akan diperhatikan oleh tuannya. Dia akan diperhatikan, kemudian dia akan memperoleh tanggung jawab lebih besar. Dia memperoleh tanggung jawab yang lebih berat. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kesetiaan itu penting. Setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Kita belajar dalam hal ini sebagai orang percaya menjadi seorang hamba yang setia dalam segala perkara yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita
berpikir tentang pelayanan penginjilan, kita sering berpikir bahwa penginjil itu adalah gembala atau orang yang secara langsung memberitakan Injil. Tetapi kadang kita lupa bahwa ada orang-orang yang di belakang layar menyiapkan resource, segala sumber daya untuk Injil itu diberitakan. Dia menyiapkan, dia mengoreksi traktat-traktat dan lain sebagainya, sehingga Injil bisa dipahami dengan begitu mudah. Ketika video-video pemberitaan Injil dibuat, ada orang-orang yang mencoba membuat ilustrasi sehingga Injil dipahami. Walaupun sejatinya ketika orang menjadi percaya, ada pekerjaan Roh Kudus yang terutama dalam semuanya itu. Saudara, kebahagiaan hamba yang setia itu kemudian penting di dalam kehidupan kita juga. Kita sebagai hamba yang setia, kita akan memperoleh kebahagiaan, kita memperoleh sukacita yang tidak dapat dinikmati oleh orang yang tidak setia. Hanya oleh hamba yang setia, kebahagiaan itu akan diperoleh. Saudara, dan ada jabatan yang lebih tinggi yang diterima ketika kita menjadi hamba yang setia. Nah, apakah kita kemudian memahami jabatan itu sebagai jabatan yang kita akan terima saat ini di dunia ini? Tentunya tidak, karena ini berkaitan dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, seorang pengikutnya, perempuan yang mengikut Yesus berkata, "Tuhan, kalau boleh anak-anakku boleh ada di sebelahmu." Dan Tuhan Yesus memberi penjelasan tentang hal itu. Saudara, kadang kita berpikir seperti itu, tetapi bagian ini berbicara satu hal yang penting tentang kemudian kita mengerjakan pekerjaan itu dengan setia. Persoalan kemudian nanti Tuhan memberi tempat yang istimewa, persoalan Tuhan memberi tempat yang lain, itu persoalannya Tuhan. Tuhan yang mengatur semua itu. Tugas kita adalah bekerja dengan setia, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apakah kita kemudian bekerja dengan tekun untuk memberitakan Injil dalam bagian kita masing-masing? Apakah kita bekerja dengan sungguh untuk menyatakan kasih dan rahmat Tuhan yang besar bagi orang lain? Saudara, mari kita memperhatikan ini kembali di dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita merenungkan bagian ini, kita menjadi orang Kristen seperti hamba yang jahat. Hamba yang jahat, mereka mencoba memuaskan diri mereka dengan keinginan daging mereka. Memuaskan diri mereka dengan keinginan diri mereka. Saudara, kalau kita melihat di sini, hamba yang jahat itu, mereka hidup dalam kemabukan. Dan mereka ingin dipuaskan dengan segala yang mereka nikmati. Berapa hari yang lalu, saya melihat beberapa anak-anak muda ketika firman diberitakan, mereka justru sibuk main game. Ketika firman diberitakan, mereka sibuk melakukan pekerjaan yang lain. Sepertinya hati mereka tidak haus akan firman. Sepertinya firman tidak begitu penting. Atau mungkin sepertinya Tuhan tidak penting di dalam hidup mereka. Keinginan yang ada dalam diri mereka itu lebih penting daripada Tuhan. Bahkan mereka mungkin merasa bahwa Tuhan tidak saya butuhkan. Tuhanlah yang butuh saya, bukan saya yang butuh Tuhan. Nah, ini persoalan yang terjadi dalam diri hamba yang jahat. Bukan Tuhan yang bukan kita yang sepertinya harus berhadapan dengan Tuhan dengan setia, tekun, kekudusan dan lain sebagainya. Tidak. Kita berpikir, wah, Tuhan yang butuh saya tidak butuh. Kalau Tuhan butuh saya, maka Tuhan harus datang kepada saya. Dan kita akhirnya menjadi hamba yang jahat. Kita hidup dalam keinginan kita. Kita mau dipuaskan dengan segala keinginan kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu saya bicara dengan pendeta Samuel Udau. Saya katakan, saya ingin jalan-jalan memuaskan mata saya. Dan beliau langsung berkata, sampai kapanpun keinginan mata kita tidak akan pernah dipuaskan. Tetapi ada satu hal yang terpenting. Ketika kita menjadi hamba yang setia, maka kita memperoleh kebahagiaan. Hamba yang jahat dengan segala kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya, keinginan memuaskan diri tidak pernah menjadikannya bahagia. Tetapi semua akan menjadi
masalah bagi diri. Dan masalah ketika dia harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya bagi kita orang-orang percaya, saya rindu mengajak kita dalam bulan misi ini merenungkan kembali apakah kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai umat Tuhan dengan setia. Apakah kita mengerjakan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan dengan terus setia belajar. Sehingga kita bertumbuh dan kita kemudian terus memberitakan kasih itu kepada orang. Atau kemudian apakah kita mencoba memuaskan diri kita? Oh, ya ini pas hari Minggu, hari libur, saya mau naik gunung. Tidak ada yang ganggu saya naik gunung. Saya akan naik gunung tinggal dan saya tidak perlu beribadah. Atau oh ini hari Minggu, ini hari untuk saya refreshing dan saya tidak mau ada ibadah. Saudara, oh ini hari Minggu, saya tidak mau dengar khotbah. Oh ini hari di mana saya ingin main games dan lain sebagainya. Saya tidak mau ibadah. Saya tidak mau dengar firman Tuhan. Saya tidak mau dengar kebenaran firman. Oh ini hari Minggu, saya tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini hari libur. Saudara, ketika kita berpikir seperti itu, wah ini persoalan besar tentunya bagi kehidupan kita. Tuhan mengatur kita untuk bekerja terus dengan setia. Satu hal yang kita harus pahami, kita tidak pernah tahu kapan raja itu akan datang. Kapan Tuhan itu akan datang. Kita tidak pernah tahu kapan Kristus itu akan datang. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa kita harus bekerja dengan setia. Karena ketika ia datang, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di hadapan Raja kita. Ketika Kristus datang kali yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini. Apakah kemudian pekerjaan itu menjadi satu sukacita, atau kemudian itu adalah kejahatan? Kan dalam bagian ini dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa ada harga yang harus diterima oleh hamba yang jahat itu, bahwa dia akan berada di dalam satu ratapan dan kertak gigi, satu kengerian. Tetapi jangan juga ketika kita berpikir, ya saya tidak mau berada dalam kertak gigi itu, saya tidak mau ada dalam kesedihan, aniaya dan lain sebagainya, barulah saya setia. Tidak. Bagian ini justru menunjukkan bahwa seorang hamba yang setia menerima upah. Seorang hamba yang jahat menerima ganjarannya. Bukan karena kita takut ganjaran, baru kita menjadi setia. Tetapi karena kita setia kemudian dengan tekun mengerjakannya, kita menerima upah itu. Saudara, hal ini yang terpenting lagi, bahwa kita digerakkan oleh kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah. Kita bekerja kepada pribadi ketika kita berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, bahwa kita sedang bekerja di hadapan pribadi yang Maha Tahu. Ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, maka kita harus bekerja melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, maka kita harus bekerja di hadapan Allah yang setia. Ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, maka kita juga bekerja sebagai seorang hamba yang penuh kasih. Itu sebabnya dalam bulan misi ini saya mengajak kita mengerjakan semua pekerjaan yang Allah berikan dalam hidup kita. Bukan hanya bekerja sesuatu yang kita lakukan, pergi beritakan Injil, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita bekerja memperlengkapi diri dengan lebih serius menjadi pemberita Injil. Memperlengkapi diri lebih serius, lebih sungguh dengan firman, dikuatkan, diteguhkan pemahaman kita. Yang kemudian kita digerakkan oleh pemahaman itu. Kita kemudian disadarkan, hidup kita berubah, pola pikir kita berubah karena proses ini. Saya rindu kita mulai mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan kita memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami menaikkan syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong, memberi kami kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh kami terima dan kami boleh dikuatkan oleh firman. Kami belajar menjadi hamba yang setia. Bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi bagaimana juga kami menjadi hamba yang setia mempersiapkan diri, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami betul-betul mengerjakan pekerjaan itu dengan setia. Jangan juga kami menjadi hamba yang kemudian ingin memuaskan keinginan diri kami. Kami mohon tuntunan, hikmat, pengertian daripada Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.